Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, teman-teman semuanya. Dalam perjalanan dakwah saya menemukan banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang Masya Allah, Allah anugerahkan keutamaan. Allah berikan mereka kelebihan yang mungkin juga kita menginginkan seperti mereka. Tapi mereka ini bukanlah orang-orang yang tidak bisa kita contoh. Mereka bisa kita tiru, kita bisa contoh. Dan pada pertemuan kali ini spesial, saya ke Jogja khusus bertemu dengan sahabat saya dan juga guru saya dalam perkara bisnis, ya, Mas Yoyo. Beliau memiliki 85 cabang restoran warung spesial sambal milik sendiri, bukan franchisee, dan juga membangunnya juga keringat sendiri. Dan hebatnya lagi saat ini bukan hanya 85 cabang, tetapi memiliki lebih kurang sekitar 4.000 karyawan. Dengan omset per tahunnya, Masya Allah, ratusan miliar. Dan ini perkara yang luar biasa untuk kita soroti, untuk kita belajar, mengambil ibroh, mengambil pengalaman berharga dari beliau. Maka dalam perjalanan dakwah kali ini, spesial, kita akan belajar dari Mas Yoyo Warung SS, apa yang menjadi dasar motivasi beliau, sehingga beliau bisa seperti ini. Dan apa pelajaran-pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari beliau sehingga kita bisa yakin bahwa benar mutlak rizki milik Allah, hanya dikaruniakan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, bagi orang-orang yang tawakal kepada Allah, dan orang-orang yang percaya pada janji Allah, bahwa janji Allah itu adalah benar. Maka sahabat cinta Quran, teman-teman semua yang dirahmati Allah, pembicaraan kali ini pembicaraan yang luar biasa, pembicaraan yang sangat asik tentunya jika kita fokus mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yo. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah, apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah, Ustaz. Luar biasa. Dan satu lagi yang cukup menarik dari beliau ini saya langsung mendengar dari beliau dan mendengar dari timnya, 85 cabang, per tahunnya ratusan miliar omsetnya, kemudian membangun bisnisnya ini tanpa riba. Hari ini kita tren tahu banget bahwa riba itu adalah sesuatu yang diperangi Allah dan Rasulnya. Allah benci banget dengan yang namanya riba. Sampai-sampai Allah katakan Allah memerangi pemakan riba. Bahkan Rasul mengatakan 1 dirham, 1 perak itu setara dengan 36 kali zina. Nah, saya ingin bertanya, kita semuanya ingin bertanya kepada Mas Yoyo, bagaimana bisa membangun bisnis sebesar ini nggak pakai modal bank, nggak pakai riba? Ini menarik, Mas. Gimana, Mas, ceritanya? Ya. Jadi begini, dulu waktu kami mengawali SS dan mengembangkan SS di awal-awal, ya kenapa kita tidak pakai kredit bank? Itu memang bukan karena ilmu dalam tanda kutip, bukan karena ilmu bahwa kredit bank itu riba. Jadi tahu riba. Ya, tahu mungkin cuman ya riba apa sih gitu artinya. Itu tapi lebih ke karena bagi saya itu logika bisnis atau nalar bisnis mendasar aja. Jadi begini, ketika kita misalnya saya ingin membuka cabang, ingin membuka SS, kemudian saya mengambil kredit dari bank ya 100 juta misalnya, kemudian setelah kredit cair ya terus kemudian saya pakai mendirikan SS, saat itu juga bulan berikutnya saya sudah harus mengatur cicilan. Ya, itu taruhlah misalnya cicilannya 5 juta. Nah, bagi saya, bagaimana mungkin sebuah usaha yang baru saya mulai bisa saya pastikan bahwa nanti setiap bulan bisa ada hasil lebih dari 5 juta. Karena 5 juta tok ya, itu untuk nyicil. Bagaimana bisa? Saya nggak begitu yakin sebuah usaha yang baru kita bangun itu sudah langsung bisa ada laba lebih dari 5 juta yang sebagian itu pasti untuk menyicil bank. Itu. Nah, terus kalau misalnya saya ngambil kemudian saya setiap bulan dipaksa ditarget harus ada laba lebih dari 5 juta karena ada tanggungan angsuran bank, ya pasti saya tidak akan tentram dalam bekerja, tidak akan tenang karena dikejar-kejar target angka harus lebih dari 5 juta, harus ada angsuran bank. Nah, logikanya jadi yang pertama, bagaimana mungkin sebuah usaha yang baru dibangun itu selalu bisa kita pastikan ada laba penghasilan lebih dari angsuran bank. Yang pertama, bagi saya tidak mungkin. Yang kedua, kalau misalnya kemudian kita dipaksa untuk selalu ada 5 juta lebih labanya, ya maka saya yakin kita tidak akan pernah tentram dalam menjalankan usaha. Kita pasti akan selalu merasa dikejar-kejar. Nah,
Ketika kita memimpin, menjalankan usaha itu tidak tentram, merasa selalu dikejar-kejar, maka kita tidak akan produktif. Ya, kita pasti akan stres. Nah, padahal unproduktif, kemudian stres, terus pada akhirnya kita menjadi emosional, terus kemudian kita juga menjadi pribadi yang tidak baik dalam memimpin. Ya, akhirnya perusahaan yang sedang kita bangun itu pasti tidak akan bisa berkembang dengan baik gara-gara awalnya kredit. Itu kenapa maka kita nah kemudian pada perjalanannya saya akhirnya jadi memahami bahwa sedemikian besarnya mudarat riba, semakin kuatlah keyakinan saya bahwa membangun usaha, mengembangkan usaha itu tidak harus, bahkan SS pun dari pengalamannya tidak menggunakan kredit bank atau riba. Luar biasa nih, ini menarik nih. Jadi ketika para ustadz, para ulama itu berbusa-busa ngomong haram, beliau tidak mengerti itu haram tetapi mengambil manfaat dari keharaman itu. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, itu pasti baik bagi kita. Dan beliau katakan tadi, ketika kemudian orang sudah bisa memastikan apa yang terjadi, berarti dia sudah melangkahi Allah. Dia sudah bisa memastikan besok akan untung, besok akan bisa nyicil. Padahal ingat, yang namanya bisnis belum tentu besok masih bisa berhasil atau ada profit. Luar biasa, nih jawaban luar biasa bagi saya. Tidak perlu pakai dalil, logika sederhana saja sudah bisa terpatahkan. Yang kedua, kalau dikejar-kejar dengan tagihan, dikejar-kejar dengan bunga yang berlipat-lipat, maka ini menyebabkan ketidaktentraman. Jadi sebenarnya Mas mau bilang bahwa syariah itu pasti menjamin sesuai dengan akal dan ketentraman gitu. Seiring perjalanan SS satu demi satu kami membuktikan ya. Seiring dengan bertumbuh kembangnya SS perjalanan ke-16-nya kami membuktikan sendiri bahwa syariah dalam Islam itu ternyata semakin menguatkan tumbuh kembangnya warung SS. Luar biasa, luar biasa. Ini pelajaran luar biasa. Ya, jadi kalau saya ngomongnya dalil, kalau beliau ngomongnya fakta. Nah, fakta membuktikan bahwa riba itu nggak rasional, nggak menenteramkan jiwa. Jadi kalau antum bangun bisnis pakai riba, antum berarti siap-siap ya untuk nggak tentram jiwanya dan siap-siap juga untuk melangkahi Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya yang kedua, Mas, yang menarik lagi, rata-rata ya saya nih, mungkin teman-teman semuanya ketemu pengusaha, kalau udah pegang uang ratusan miliar, walau jangan ratusan miliar deh. Orang baru punya 2 cabang aja langsung mobil Jaguar, ya, motor Harley Davidson, maaf ya, no mention, ya, langsung kemudian mohon maaf rumahnya mewah, ya, townhouse ya termewah di kotanya gitu, kemudian mobilnya masya Allah. Lah Mas Yoyo ini unik, mohon maaf ya, sekedar perkenalan, ini handphone beliau, bisa bayang 85 cabang, 4.000 karyawan, ya, omset ratusan miliar. Beliau sangat sederhana dan mobilnya juga adalah mobil-mobil lama, mobil-mobil second yang beliau sendiri nanti akan kita lihat. Beliau servis sendiri dengan sangat-sangat penuh kecintaan terhadap mobil itu, tapi bukan mobil-mobil harga miliaran apalagi puluhan miliar. Nah, ini yang menarik, Mas. Kira-kira ada apa dengan pengusaha ya? Kenapa pengusaha itu kalau udah pegang duit atau kemudian sudah punya dana besar itu bawaannya keliling dunia ke Amerika, bisnisnya berjalan, ownernya malah keliling dunia. Ini fenomena apa? Kok Mas Yoyo malah enggak gitu? Handphone bukan main-main loh, lebih mahal handphone saya daripada handphone beliau. Ini kira-kira fenomena apa ini? Kok enggak berminat gitu? Pingin punya motor bagus, miliaran mobil gitu. Oke, begini Ustaz. Jadi memang pertanyaan Ustadz ini agak sulit saya jawab, cuman saya akan mencoba apa yang saya alami. Jadi begini, saya bekerja, membangun bisnis, terus mengumpulkan uang yang terkumpul itu pada akhirnya sebenarnya ingin untuk membeli apa sih? Pada akhirnya itu ingin kita beli apa? Bagi saya yang ingin kita beli itu adalah ketentraman dalam hidup. Ya, uang yang kita kumpulkan itu apa? Ketentraman dalam hidup sebenarnya. Itu. Lah kalau saya itu dengan rumah seperti itu sudah tentram, ya, dengan mobil seperti itu sudah tentram, dengan HP yang seperti ini tidak perlu yang sampai 25 sudah tentram. Nah, ini yang hal-hal yang memang material-material memang saya apa namanya pada akhirnya uang yang saya kumpulkan untuk membeli itulah, karena dengan itu sudah cukup, ya sudah, gitu, cukup dengan rumah seperti itu, mobil sudah tentram. Gitu. Nah, buat apa misalnya apa nggak perlu gengsi, Mas? Kan pengusaha sukses harus nampakin ke orang bahwa gue sukses loh gitu.
Nah itu kan sering. Gue sukses loh. Gue orang yang sukses membangun bisnis loh. Ya kan? Lu harus tahu gue sukses itu. Oke. Nah, kesuksesan. Sukses, gengsi kita tunjukkan, kemudian kita menjadi terkenal. Saya itu merasakan betul Ustaz. Jadi bahasa gampangnya itu saya pernah ngomong ke anak-anak di SS itu, saya sampaikan kedamaian itu kita temukan itu dalam kesunyian. Kedamaian itu kita temukan itu dalam suasana yang bukan dalam keramaian. Sukses dikenal orang, kita pasti ramai. Karena apa? Kita jadi orang terkenal. Yep. Apakah keramaian itu bisa kita temukan? Sebuah kedamaian ketika kita banyak dikenal orang, kita banyak dipuji-puji orang, apakah kita jadi bisa damai? Jadi damai? Saya pernah merasakan enggak? Ketika saya merasakan dinilai menjadi orang yang sangat terkenal, di mana-mana dikenal orang, terus di mana-mana disanjung-sanjung orang, dipuji, saya tidak tenang. Ya, itu yang saya rasakan. Kenapa tidak tenang? Saya tidak tahu. Itu. Tapi ketika saya itu berada dalam tanda kutip sunyi, dalam tanda kutip tidak dalam bingar-bingar ini, saya merasa tenang. Disitulah saya temukan kedamaian. Nah, mobil mewah, rumah mewah, terus kemudian gaya hidup itu kita butuhkan untuk apa? Untuk membuktikan diri sukses dan kita akhirnya semakin termasuk dikenal orang. Nah, bagi saya itu nanti tidak akan menjadikan ketentraman. Padahal tadi saya sampaikan Ustaz, mengumpulkan uang itu pada akhirnya untuk membeli ketentraman. Nah, buat apa? Nanti kita tidak berada di titik akhir di mana uang itu. Jadi sebenarnya pertanyaannya apa yang kita cari sebenarnya? Betul, Ustaz. Jadi luar biasa. Tapi mungkin saja mereka memang mencari itu. Bisa mencari damai, tentram dengan seperti itu. Itu pilihan masing-masing. Tapi kebetulan saya tidak bisa, malah justru bukan seperti itu kedamaian. Masya Allah. Nah, gitu. Menariknya. Dikala orang-orang justru mencari ketenaran, kemewahan, dan itu adalah standar kebahagiaan, kesuksesan, justru menurut beliau bukan. Kebahagiaan itu adalah ketika beliau mampu membahagiakan banyak orang. Dan satu pertanyaan saya lagi menarik, Mas, 4.000 karyawan itu kira-kira bagaimana bisa ngurusin sebanyak itu sementara Mas nggak pernah belajar secara akademik tentang ilmu manajemen bisnis, HRD atau itu, bagaimana mengelola karyawan seperti itu? Itu kan manusia semua, Mas, nggak mudah loh. Ini nggak mudah loh, 4.000 orang. Ustaz, saya sekarang punya 4.000 itu kan dari 6 Ustaz. Ya. Bukan langsung sekarang tiba-tiba 4.000 kan tidak. Ibaratnya orang belajar itu ya memang tahap demi tahap. Ya. SS itu dibangun dari benih, bukan langsung besar, betul-betul dibangun dari kecil. Nah, bagaimana misalnya saya sekarang bisa mengolah 4.000? Ya karena saya belajarnya dari kecil. Nah, ketika kita membangun sebuah usaha itu dari benihnya, kemudian ibarat tanaman itu kita mengikuti pertumbuhannya inci demi inci, maka yang belajar itu bukan hanya pikiran kita, tapi juga naluri kita. Gitu. Dan ketika menjalankan bisnis atau membangun usaha itu yang juga sudah jalan adalah naluri kita, itu hasilnya akan ada bedanya. Ya, gitu. Nah, itu yang tidak banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang dia langsung membangun usahanya dari besar. Nalurinya. Nah, kalau ditanya naluri itu akan bekerja pada saat seperti apa? Naluri namanya feeling itu akan bekerja pada saat-saat perusahaan kita menghadapi masalah. Naluri kita akan mengatakan ke arah mana kita jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Itu naluri kita. Pasti akan ikut begitu. Ketika usaha-usaha kita merasa untuk menemukan sebuah masalah, biasanya juga naluri kita itu semacam ada sinyal. Perusahaan saya ada masalah di produknya, perusahaan saya ada masalah di ini. Itu naluri kita juga akan ikut bekerja memberi sinyal bahwa harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, itu hanya bisa terjadi ketika kita memulai membangun usaha dari kecil. Begitu juga mengelola orang, ya. Itu ketika naluri kita juga ikut bagaimana caranya mengelola sebanyak orang 4.000 orang itu dengan baik, ya. Itu pada akhirnya juga kita tidak akan merasa kesulitan untuk mengolah 4.000 orang. Ya, karena naluri kita terbangun ya sejak kita alamiah jadinya. Ya, jadi ibaratnya
Kalau putra Ustadz, ya itu tiba-tiba Ustadz dikirimi putra langsung 17 tahun. Pasti kaget ngelolanya. Gimana ini? Tapi kalau dari kecil tahu track record, akan lebih mudah. Nah, satu lagi juga nggak habis-habis kita menarik tentang kisah SS. Saya melihat sekarang ada kecenderungan luar biasa di spiritual company, ya, terutama perhatian warung SS untuk karyawannya. 4.000 karyawan itu semua wajib ada kajian. Aspek manajemen juga ada kajian, dan beliau secara berkeluarga juga ikut kajian, bahkan mengumrohkan karyawan. Sebenarnya ada apa, Mas? Bukannya itu buang-buang duit kalau kata perusahaan yang lain. Itu investasi atau dianggap apa? Sampai karyawan dibegitukan gitu. Belajar bisnis, ada yang dikirim jadi santri, nanti mereka balik jadi dai. Kemudian setiap Jumat ada briefing rohani, dan itu seluruh cabang tanpa terkecuali. Ini fenomena apa? Ya. Ini juga saya akan memulai dari alasan spiritual dulu, Ustaz. Ya, alasan spiritual saya sebagai seorang pemimpin di SS, saya adalah pemimpin. Dan ada 4.000 orang yang diamanahkan kepada saya untuk saya pimpin di SS. Pada saatnya saya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan saya 4.000 orang. Nah, pertanggungjawaban bukan hanya pertanggungjawab menafkahi, tapi pertanggungjawaban 4.000 orang yang diamanahkan oleh Allah kepada saya dalam kerangka keluarga besar SS. Itu saya kemanakan? Apakah saya hanya mengarahkan mereka dalam hal duniawi saja, ya? Ke akhiratnya saya nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti. Itu alasan spiritual. Nah, ketika saya dikejar-kejar alasan spiritual itu, saya tidak akan tenang ketika saya tidak mengelola 4.000 orang itu untuk saya berikan bekal-bekal yang untuk akhirat. Saya tidak akan tenang, tidak akan tentram. Kalau saya tidak tenang, tidak tentram karena dikejar-kejar, balik lagi. Saya tidak akan produktif dalam bekerja, dan saya juga dalam memimpin pun, ya, itu juga tidak akan bisa sebaik sekarang. Itu alasan nalar bisnis itu saya temukan. Logikanya begini. Selama SS 15 tahun, kita itu memberi alasan kepada personel SS itu untuk bekerja keras. Ayo bekerja keras. Itu alasannya hanya sebatas alasan duniawi. Ya, kalau kita bekerja keras, maka hasil kita rupiah-rupiahnya akan meningkat. Misalnya, kesejahteraan kita akan meningkat di dunia karena gaji kita akan tambah misalnya. Jadi alasannya sifatnya duniawi. Yang kami pelajari ternyata belum bisa begitu kuat. Itu 15 tahun kita. Untuk mengajak mereka misalnya berdisiplin, misalnya alasan kita ya masih alasan duniawi. Ditakut-takuti dengan aturan-aturan yang kita buat. Terus kemudian kita juga kalau disiplin nanti misalnya akan meminimalisir konflik, masih alasan duniawi. Nah, itu ternyata belum bisa kokoh untuk mereka mau bekerja keras, untuk mereka punya motivasi yang tinggi berdisiplin. Nah, pada akhirnya saya menemukan ketika untuk bekerja keras, ketika untuk berdisiplin, ketika untuk jujur, itu selain kita berikan alasan-alasan di dunia, misalnya kita bisa memberi alasan-alasan selain di dunia, juga alasan-alasan di kehidupan setelah dunia, saya yakin pasti lebih kuat. Ya, jadi ketika ayo bekerja keras, karena ternyata bekerja keras itu adalah ibadah. Dan ketika bekerja keras itu ternyata bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ketika mereka bisa memahami bahwa bekerja keras bukan hanya hasilnya rupiah, tapi juga ada hasil yang berupa pahala, juga ada hasil yang berupa berkah, saya yakin bekerja keras mereka akan lebih keras lagi. Itu secara logika, dan itu kami temukan terjadi. Ada spiritual yang mendorong bukan mereka, hanya dunia tapi lebih dari itu. Ya, booster untuk bekerja, performa kerja yang kita inginkan tuh boosternya itu tambah ibaratnya. Dan itu kita buktikan apa? Setelah SS melakukan program-program spiritual selama 2 tahun terakhir, itu terbukti. Ya, militansi mereka, motivasi mereka, rasa memiliki mereka, bagaimana mereka berdisiplin itu jauh meningkat ya dibanding 15 tahun di mana kita baru. Jadi pengalaman SS dalam hal mengajak personil SS bekerja keras, berdisiplin, jujur, 15 tahun dengan cara kita itu sama dengan 2 tahun cara spiritual. Masya Allah. Itu 15 tahun sampai titik dunia, 2 tahun itu sudah setara dengan itu, mengalahkan itu semua. Ini luar biasa. Satu lagi, Mas, yang menarik, ketika saya ngobrol teman-teman semuanya, saya tertarik. Biasanya saya juga punya bisnis, ya, sebagaimana antum tahu beberapa bisnis saya.
Biasanya kalau kita bayar ke supplier, itu kita bayar tempo, termin. Tapi itu tidak berlaku untuk SS. Selalu bayarnya lunas di awal. Itu apa nggak ngatur cash flow, Mas? Kan sayang duitnya. Mau ya bayar DP dulu gitu. Pedagang cabe bayar DP dulu. Ini rata-rata antum lunasin di awal. Itu menarik. Kenapa sih gitu? Nggak sayang duit, Mas. Itu sama, ada beberapa alasan yang berdasarkan pengalaman panjang saya juga ya. Bukannya kami belum pernah saat ya menunda pembayaran, kami juga pernah melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika dulu kami menunda pembayaran yang inginnya mengamankan cash flow, justru pada kenyataannya mengacaukan cash flow. Ya, karena apa yang terjadi? Uang yang ada itu kita mengira bahwa ini uang kita, padahal ini adalah uang utang punyanya. Serasa banyak duit. Serasa banyak duit, terus kemudian kita sebagai owner tergoda, tergoda untuk dipakai menggunakannya sebagai owner kepentingan pribadi, ditambah lagi tergoda untuk ekspansi. Padahal itu piutang. Padahal itu sebenarnya utang keluar. Punyanya supplier. Pada saatnya kita ditagih nggak punya uang, karena uang sudah terlanjur kita gunakan. Justru menghancurkan cash flow dari pengalaman kami. Jadi buru-buru jaga cash flow malah ngancurkan cash flow. Jadi artinya itu justru mengganggu disiplin anggaran kita. Itu pengalaman kami. Yang kedua, ya pengalaman yang lain adalah ketika kita membayar supplier, ya itu dengan langsung cash, itu ternyata apa yang terjadi? Kita mendapatkan imbal balik kesetiaan supplier, rasa memiliki supplier. Karena sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas, pada akhirnya supplier pun dalam tanda kutip berterima kasih, pada akhirnya mereka menjaga betul kualitas barang yang mereka supply dan servis yang baik. Pantes sambelnya pada enak-enak ya. Udah pernah makan yang warung SS kan? Sambelnya enak, bumbunya enak. Memang mereka akhirnya memberi yang terbaik ya. Yang lainnya lagi adalah kita pada akhirnya memiliki bargaining power yang lebih baik dengan supplier. Gitu artinya ketika saya sudah berbayar lunas ya saya lebih pede ya untuk mengkritik mereka, untuk memastikan stok untuk agar mereka bekerja dengan baik. Coba kalau misalnya saya utang, mereka bisa aja ngomong, "Lah bayar aja di utang mau nuntut macam-macam." Itu misalnya. Nah, gitu ya. Nah itu pengalaman kami sehingga kami memutuskan bahwa supplier itu kita bayar langsung. Sisi spiritualitas yang lain saya yakin kita berpikir bukan hanya kita yang butuh cash, supplier pun butuh cash. Bahkan supplier itu secara perusahaan dia lebih kecil dibanding kita. Kalau kita perusahaan besar butuh cash flow yang baik, apalagi mereka. Ya ayo, kita sama-sama itu secara spiritualnya agar doa supplier kita juga. Mas, kalau selama membangun SS 15 tahun, apakah selalu indah, cash flow selalu bagus, atau pernah merasakan kerugian tutup toko beberapa warung misalnya? Pernah merasakan? Saya itu meyakini bahwa di dalam spiritualitas rezeki, ya, ketika kita semuanya tahu ya bahwa jodoh, rezeki dan mati itu di tangan Allah. Ya. Itu kami pada akhirnya memilih meyakini rezeki di tangan Allah itu sampai angka-angkanya. Itu ya. Jadi meskipun ya kami belum tahu apakah ini masih bisa diperdebatkan, saya yakin masih bisa meyakini rezeki sampai angka-angkanya. Rezeki warung SS itu sampai angka-angkanya sudah ditentukan Allah. Gitu. Nah, yang belum ditentukan oleh Allah adalah ikhtiar kita, berkahnya, Ustaz. Rezeki yang berupa berkah. Jadi ketika kita berbicara, ketika saya bekerja ya di warung SS, memimpin warung SS atau menjalani bisnis berkah warung SS, belum tentu. Buat kami itu hasilnya ada 3. Pertama rupiah, yang kedua berkah, yang ketiga pahala. Gitu. Rezekinya ada 3 macam itu. Kalau saya hanya terjebak pada bahwa rezekinya itu hanya rupiah, SS sudah dari dulu tutup, dari dulu saya akan berpindah rezeki. Kalau orientasinya semata-mata duit, ya, karena kenyataannya memang duitnya itu seringkali tetap, Ustaz, sama. Hasil labanya itu sama-sama dari tahun ke tahun 1 miliar, bahkan kadang-kadang lebih rendah misalnya. Ya, tapi yang selalu berubah-ubah itu adalah berkahnya, Ustaz. Ya. Jadi kok kita angka rupiahnya sama, tapi kok kita tambah indah, tambah bahagia, tambah tentram. Oh, ini berkahnya. Kalau pahala kan baru kita tahu nanti kan setelah kita mati, ketika kita di akhirat. Tapi kita yakin akan ada kan itu. Ada balasan. Ya, gitu. Nah, ini pengalaman kami. Nah, maka dari itu ya kalau ditanya apakah SS naik turun, ya iya kenyataannya. SS itu
Sampai sekarang pun kita bulan Maret, April, Mei, Juni kita masih mengalami rugi miliaran, Ustaz. Rugi miliaran, ya. Miliaran. Bayangin, rugi Secara miliaran. rupiah, betul-betul rugi, Ustaz. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa Ya. saya yakin ini kita masih dapat rezeki berkah dengan rugi miliaran? Alhamdulillah kami tidak stres, kami masih tetap bisa merasakan kebahagiaan, keindahan dari rugi yang miliaran. Oh, berarti meskipun angka rupiahnya itu rugi miliaran, tapi kenyataannya berkahnya itu masih laba luar biasa. Pahalanya jelas. Saya yakin masih. Nah, prinsip-prinsip itu yang pada akhirnya kalau tadi Ustadz menanyakan apakah masih ada naik turun, saya bilang lawang perusahaan sebesar Sony, sebesar Nokia, sebesar Ford aja bisa tutup. Ketika mereka tutup pasti apa? Mereka tidak bisa merawat laba dan belum tentu dapat pahala. Nah, belum tentu dapat pahala. Karena ketaatan kepada hukum syariahnya nggak dijalankan. Ya. Tapi SS sekarang mengupayakan untuk itu yang unik. Jadi kalaupun kalah dunianya, akhirat abadi selamanya. Nah ini yang luar biasa prinsip-prinsip spiritual dalam orang SS. Dan yang terakhir mungkin sebenarnya banyak yang kita ingin ulik. Satu lagi, sekarang SS itu ada se-Jawa Bali. Ya. Apakah rencananya SS ini akan mendunia atau hanya cukup se-Indonesia, Mas? Rencana visi besar. Ya. Insya Allah mohon doanya Ustadz, kita nanti di bulan kita rencanakan di bulan November itu kita sudah mulai mengoperasikan salah satu cabang itu di Kuala Lumpur. Udah mulai. Asia kita Tenggara. Kita mulai untuk SS yang ekspansi keluar negeri. Ya. Jadi nggak hanya Indonesia saja ya. Insya Allah. Masya Allah, sahabat cinta Quran, teman-teman semua, kita banyak dapat pelajaran-pelajaran berharga yang ini tidak ada teorinya di dalam buku-buku kuliah dan tidak ada diajarkan oleh banyak pengusaha-pengusaha. Salah satunya adalah prinsip keyakinan akan janji Allah, prinsip ketentraman, prinsip fitrah manusia, dan ini filosofi bisnis yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pencerahan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pelajaran sehingga kita sebagai seorang mukmin yang yakin bahwa rizki di tangan Allah, kita benar-benar menyongsong rizki hanya dari yang halal saja. Baik, sebelum ditutup kita minta pesan-pesan penting jangan dari Mas Yoyo ya, owner warung spesial sambal, untuk kita semua yang mudah-mudahan itu menjadi sebuah penguat bagi kita tentang bagaimana kita menjadi pejuang dalam hidup yang sementara ini, terutama dalam dunia bisnis. Silakan Mas Yo, kira-kira pesan apa untuk teman-teman yang paling penting yang Mas rasakan? Dalam bekerja, dalam menjalankan bisnis, ya. Kemudian juga dalam bekerja, dalam menjalankan bisnis, ya, maupun dalam beraktivitas kerja mencari rezeki apapun, ya, modal utama yang kita butuhkan, ya, itu adalah ketentraman, ya, karena dengan ketentraman batin maka kita akan produktif. Terus kalau ditanya lebih jauh, ketentraman bisa kita dapat dari mana? Salah satunya hati kita akan tentram, hati kita akan damai untuk bisa produktif, bekerja, memimpin, menjalankan bisnis. Itu ketika kita dengan setia menjalankan keyakinan spiritual kita. Kalau saya sebagai muslim, maka saya hanya akan mendapatkan ketentraman, kedamaian untuk bekerja produktif, bekerja kreatif, bekerja inovatif. Itu ketika saya menjalankan, dalam bekerja itu menjalankan ajaran-ajaran agama syariah sebagai muslim. Itulah urutan-urutan, ya, ketika kita ingin bisnis kita itu sukses secara rupiah, berkahnya banyak dan pahalanya melimpah. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman semua ya, siap-siap untuk kemudian menjadi ya pelopor dunia bisnis, dunia apapun. Yang penting tetap terikat pada hukum syara. Saya sebelum menutup mengutip firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu, Rasul itu diutus untuk menjadi rahmat. Rahmat itu kasih sayang, ketenangan, ketentraman. Jadi kalau kemudian ya kita sesuai dengan syariah, pasti mendapatkan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa